Baik, pada kesempatan ini kita akan bicara tentang taubat. Taubat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minad dzanbi kaman la dzanba lahu. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak memiliki dosa sama sekali. Orang yang bertaubat dari dosa, kata Rasulullah, seperti orang yang tidak memiliki dosa sama sekali. Artinya orang yang meninggalkan dosa itu sama sekali dia tidak memiliki dosa lagi. Sudah bersih. Karena dia telah meninggalkannya, menjauhinya, menyesalinya, dan bertekad untuk tidak kembali mengulang. Dia sudah bertekad untuk tidak mengulang lagi. Itulah yang disebut dengan taubat. Jadi orang yang bertaubat, kata Rasulullah, adalah orang yang benar-benar sudah meninggalkan dosa. Dan kita semua wajib untuk bertobat. Kita semua wajib untuk bertobat. Siapa saja yang muslim, yang mukmin wajib bertobat. Kenapa? Karena Allah memanggil dalam surat At-Tahrim. Allah panggil kita. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannat. Wahai orang-orang yang beriman, tobatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang benar, taubat yang sesungguhnya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga. Jadi Allah memanggil kita orang-orang beriman untuk bertobat. Ustadz, kenapa kita sudah beriman masih disuruh tobat, Ustadz? Karena Nabi mengatakan kullu bani Adam khata'. Setiap manusia itu tidak bersih dari dosa. Setiap manusia pasti berbuat dosa. Tidak ada yang bersih dari dosa. Sampai ustadz sekalipun, kiai sekalipun, dia juga tidak bersih dari dosa. Yang sudah haji ma belum haji, semua tidak bersih dari dosa. Tidak ada manusia yang bersih dari dosa, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita disuruh oleh Allah untuk bertobat. Ayo orang-orang beriman, tobat. Sampai dalam ayat yang lain juga Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara utuh. Sudah utuh belum kita ini? Utuh apa? Badan kita nih. Semua kita serahkan, kita tobat kepada Allah. Bukan cuman penampilan, Pak. Bajunya koko, celananya koko, celana cingkrang, pakai topi putih lagi, kopiah putih, jenggotan, jilbab sudah besar, penampilan iya top. Alhamdulillah. Tapi hati juga harus diikutkan masuk ke dalam Islam secara utuh. Bukan cuman luarnya doang. Tapi hati ini juga harus masuk ke dalam Islam secara utuh. Kenapa, Pak? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadis bahwasanya orang yang kalau mau perbuatannya, perkataannya baik, harus pondasinya hatinya ini baik. Rasulullah mengatakan inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasad kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Di dalam diri manusia ini ada segumpal daging. Kalau dia baik, maka semua luarnya baik, perbuatannya baik, ucapannya baik. Ucapannya tidak kotor. Ucapannya tidak menyakitkan orang, tidak menghina orang, tidak mencaci orang,
tidak meremehkan orang, tidak merendahkan orang, tidak berdusta, tidak berkhianat, kalau hatinya baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Tapi kalau hatinya ini tidak baik, maka seluruh perbuatan perkataannya juga tidak baik. Suka bohong, khianat, kata kotor, menghina, mencaci, ya, ucapannya jadi tidak baik. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yastaqima qalbuh. Tidak akan beriman seseorang sampai hatinya lurus. Wala yastaqima qalbuhu hatta yastaqima lisanuh. Dan hatinya tidak akan lurus sampai lisannya itu benar. Maka kalau kita ingin mensejajarkan dan menseimbangkan antara hati dengan lisan kita, kita bisa melihat bagaimana perkataan kita. Bukan perkataan orang ya. Biarin kalau dia kotor, dia jahat, ya mungkin kita nasihati. Tapi untuk diri kita dulu. Kalau kita mau tahu iman kita benar, hati kita benar, dilihat dari ucapan kita. Sudah sering bicara kotor? Bicara yang tidak baik? Atau bagaimana? Iman seseorang itu ditentukan dengan kalau dia bicara itu baik. Oh, itu berarti hatinya sudah lurus. Rasulullah mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang memang beriman kepada Allah dan Rasul, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik. Kalau tidak ada perkataan baik, diam. Diam adalah solusi kadang-kadang. Ketika kita lagi marah kepada istri, kepada anak, atau si istri marah kepada suami, kepada anak. Kalau tidak ada ucapan baik, diam Pak, Bu, diam. Itu solusi. Daripada nanti ketika kita berbicara, ucapan kotor yang kita keluarkan, cacian, makian, hinaan. Ustadz tapi dia salah, tetap tidak boleh. Ustadz tapi dia sudah lalu lagi, tetap tidak boleh. Ucapan yang baik itu apa Ustadz? Nasihat. Kalau Anda bisa nasihati dia. Marah sih boleh, tapi kalimatnya dikontrol. Marah sih boleh, tapi kalimatnya dikontrol. Jangan hina, jangan caci. Biasa kata-kata kita yang kotor, anjing, babi, ya. Makian-makian itu tidak boleh keluar dari lisan seorang muslim. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kalau kita mau benar-benar tobat, mau benar-benar perbaiki diri semuanya, dan kita memang wajib untuk perbaiki diri. Masih banyak di antara kita yang belum baik perangainya, perbuatannya, perkataannya. Masih suka ghibah, ini paling sering. Duduk ke bawah urus orang peurusan, baca rita kasana kamari, ya, urus orang urusan tetangga, urusan keluarga orang. Buat apa? Dosa, maksiat yang membuat hati kita tidak bahagia. Kita yang sengsara sendiri. Kita yang stres, padahal itu urusan orang. Tetangga beli motor baru, tetangga beli mobil baru. Kita mulai bahas di rumah, dia dapat motor dari mana ya? Dia so tipu orang lagi, itu kapan? Tidak usah diurus. Urus dirimu. Urus dirimu. Anda sudah jatuh dalam perbuatan ghibah. Kumpul ke bawah kon carita cuma itu. Badomeno, bacatur, baramaing apa semua, bacarita cuma itu. Bacari kutu, makan pinang, rampuang. Duduk ke bawah carita cuma orang aib. Aib orang yang kita bicarakan, gak adakah yang lain?
Kita bicara bisnis kah? Kita bicara bagaimana kita kalau mau urusan dunia kita bicara bisnis. Atau kalau kita mungkin sekali-kali kita bicara agama kah? Ya. Waktu kita 24 jam nggak ada urusan agama yang kita bahas. Politik, baku siku kasana kamari, baku tendang, baku injak. Ya, bagaimana supaya bisa dia mengalahkan itu lawan politiknya? Cuma itu yang kita urus. Bagaimana hatimu bahagia dan tenang? Baku musuh sampai kiamat. Mari barang main bola saja so baku injak ke sana kemari, baku pukul. Ya. Gara-gara apa? Cuma dunia semua. Kalah menang, terima saja. Yang menang yaitu memang takdirnya begitu, yang kalah terima. Apa sebabnya? Kenapa kita harus bela-bela dengan cara begitu? Kalau kita benar-benar benar di atas kebenaran, ada orang yang curangi kita, ya sudah itu dosa dia. Itu bagi orang yang kuat imannya. Ya. Tidak usah beribut, tidak usah berkelahi. Beribut met orang dan orang. Basudara, gara-gara dunia ribut. Gak ada gunanya itu. Coba urus kita masing-masing, Pak. Kalau ada yang curang, semoga Allah memperbaiki mereka. Justru ketika kita mengalah dalam kemenangan, mengalah dalam kebenaran, disitulah kebaikan kita, disitulah izzah kita, disitulah kemuliaan kita. Gak usah terlalu ambisi dengan urusan-urusan yang tidak ada gunanya. Kalau sampai kelahi dan bunuh-bunuhan, apa jadinya? Rugi semuanya. Maka kalau kita tobat, itu tobat semua dengan hati kita. Kemarin sempat kita sebelum ini kita lihat orang main bola. Kita juga suka lihat bola. Tapi kalau lihat yang wajar-wajar, alhamdulillah nggak ada masalah. Tapi kalau ngelihat yang kayak gitu jadi nggak nyaman, jadi nggak enak. Lebih baik kita pulang. Orang muslim kan bersaudara. Rasulullah mengatakan al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Orang mukmin seperti satu bangunan, satu bangunan yang banyak tiangnya. Kalau satu tiangnya patah, satu tiangnya rusak, bangunan itu jadi tidak benar, tidak bagus, tidak kokoh. Ya, nggak boleh kita saling menjatuhkan. Sama-sama olahraga. Mungkin sebabnya, mohon maaf, bisa jadi karena sobat taruh. Coba ku bayar uang dengan uang. Akhirnya judi, dosa. Gara-gara judi itu yang membuat kita saling bela, mati-matian. Kalau kalah ini tong rugi besar. Akhirnya harus bela mati-matian. Sampai mati pun harus bela. Padahal salah. Ini yang kemudian kita punya banyak kesalahan, punya banyak dosa. Ayo kita tobat. Ya, perbaiki diri kita. Luar dalam, ayo kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agama Allah. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum nanti ajal datang kepada kita. Ya, sebelum ajal datang kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita atau mengingatkan kita untuk bertobat. Jangan sampai nanti sudah mau mati baru ingat tobat. Hati-hati, Rasulullah mengatakan, innallaha la yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sungguh Allah akan menerima tobat seorang hamba sebelum nafas di kerongkongan, sebelum ajal tiba, sebelum sakarat. Sebelum sakarat, ayo tobat. Jadi Allah menerima sebelum itu. Kalau sudah sakarat ini tidak lagi diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah, imam-imam yang lain. Hadis ini
menjelaskan kepada kita tentang syarat kapan waktu terakhir kita bertobat, yaitu sebelum datang kematian. Ayo kita perbaiki diri. Kenapa kita masih belum punya semangat untuk sholat? Kenapa kita tidak punya semangat untuk menjaga sholat 5 waktu? Karena masih banyak dosa. Hati kita sudah keras. Hati kita yang sudah membeku dari noda-noda dosa itu yang membuat kita malas, yang membuat kita berat untuk sholat. Itulah yang membuat kita malas. Allah katakan, bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kenapa mereka malas? Karena ada noda dosa itu. Baca Al-Quran apalagi. Tak pernah baca Al-Quran kecuali nanti Ramadan, 1 bulan, 1 tahun 1 kali. Baru datang baca, itu pun mau terame karena ada orang baca aja tong meiko-iko lagi. Tong mau terame? Ikut-ikutan semuanya. Sholat karena malu di tetangga surajin sambayang, tong belum sambayang. Tarawih meiko-iko lagi. Bulan Ramadan orang sambayang, tong iko sambayang. Tarawih, tong iko tarawih. Berangkat sholat bukan karena panggilan iman dan hati. Makanya berat. Sampai kapan? Kalau ajal tiba, kematian sudah datang, kita belum siap. Pak, perjalanan panjang kita di akhirat sana, dunia ini cuma 60 tahun sampai 70 tahun, tidak lama. Kalau di akhirat sana usia dunia kita di sini atau umur kita di dunia itu belum ada apa-apanya. Satu hari di akhirat sana sama dengan 1000 tahun di dunia. Satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Kalau cuma usia 50, 60, 70 belum ada apa-apanya itu. Belum setengah hari, belum seperempat hari, baru secuil, setitik waktu yang ada di akhirat sana diberikan di dunia ini. Tidak lama, maka jangan sia-siakan yang panjang ini gara-gara demi yang sedikit ini kita lupakan yang panjang, yang banyak ini. Ayo kita kembali tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum maut ajal kita datang. Fir'aun itu tobat ketika Allah mau tenggelamkan dia di dalam laut. Allah katakan di dalam surat Yunus ayat 90-91. Hatta adrakahul gharq qala annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil. Ketika dia mau tenggelam, dia sudah tahu nih mau mati. Nabi Musa ketika itu dikejar oleh Fir'aun kan, dengan pasukannya. Nabi Musa sudah tidak punya jalan lagi kecuali depan ini laut. Maka Allah perintahkan Nabi Musa untuk membelah laut. Wadrib bi'asak al-bahr. Pukullah laut itu dengan tongkatmu. Maka kemudian laut itu terbelah dengan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa lewat sampai di sana, Fir'aun masih di tengah. Lalu Nabi Musa minta lagi kepada Allah untuk ditutupkan
dibalikan lagi laut seperti semula. Bayangkan laut yang dalam itu langsung menutupi dan menenggelamkan Fir'aun. Baru dia mengatakan, hatta idza adrakahul gharq qala annahu la qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil. Nabi Fir'aun mengatakan, saya beriman bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali sesembahan yang disembah oleh Bani Israel, yaitu Nabi Musa dan kaumnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepadanya, al-ana wa qad asait wa kunta minal mufsidin. Sekarang baru kamu mau beriman, padahal kamu sudah bermaksiat besar. Kamu telah durhaka melakukan kerusakan di muka bumi ini, baru sekarang engkau tobat. Maka Allah tolak tobatnya. Allah tidak terima tobatnya. Itu Fir'aun. Ustadz, memang kita sama dengan Fir'aun. Kita tidak menyamakan kita ini dengan Fir'aun. Tapi yang dimaksud, yang ingin kita katakan bahwasanya waktu akhir tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebelum kematian itu benar-benar datang kepada kita. Ketika sebelum sakaratul maut, itulah waktu yang tepat untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Kenapa Nabi atau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lagi menerima tobat ketika sudah sakarat ini? Ya, ketika nafas sudah di kerongkongan nih, sudah terakhir nih, kenapa sudah tidak diterima lagi? Karena dijelaskan oleh para ulama, karena pada waktu seperti ini sudah tidak lagi ada tekad bulat, tidak ada lagi penyesalan yang kuat untuk mau balik kepada kebaikan, mau tobat, meninggalkan maksiat lagi. Sudah tidak ada waktu untuk mau apa lagi, mau balik, mau berbaiki keadaan kita. Sudah tidak ada waktu lagi, makanya para ulama menjelaskan memang Allah sudah tidak bisa menerima karena ini waktu yang sudah tidak tepat untuk menyesali dosa-dosa dan sudah tidak tepat untuk mau memperbaiki diri. Itu sudah tidak tepat. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 17 dan ayat 18. Dalam surat An-Nisa ayat 17 dan 18. Tentang kapan tobat diterima dan kapan tobat tidak diterima. Di dalam surat An-Nisa ayat 18 Allah katakan, وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ. Allah tidak lagi menerima tobat orang kafir. Orang kafir kalau mau tobat itu tidak lagi diterima. Atau orang yang berbuat maksiat, muslim yang berbuat maksiat tidak lagi diterima tobatnya ketika kapan? Idza hadara ahaduhumul maut. Ketika sudah tiba kematian, yaitu ketika sakaratul maut. Dijelaskan dalam hadis Imam Tirmidzi tadi,
yaitu malam yugharghir, selama ajal atau nafas sebelum di kerongkongan. Itulah waktu terakhir. Jadi di dalam Al-Quran ayat surat An-Nisa ayat 18 dan juga dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi bahwa inilah batas waktu Allah Subhanahu wa taala menerima taubat, dan setelah itu sudah tidak lagi diterima bagi tobatnya orang kafir, misalnya Fir'aun, kayak Fir'aun atau orang-orang kafir yang mau bertobat. Kalau sebelum waktu ini diterima tobatnya, walaupun dia kafir. Kemudian juga orang muslim yang sudah berbuat dosa, yang sudah berbuat maksiat. Ini sudah tarhim otomatis. Iya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang kafir. Kalau dia mau bertobat masih diterima selama sebelum waktu sakarat ini. Demikian juga orang muslim yang banyak berbuat dosa. Orang mukmin yang banyak berbuat maksiat. Kalau dia ingin bertobat, maka sebelum sakaratul maut. Kalau sudah sakaratul maut tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah sakaratul maut. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa innamat taubatu lil ladzina ya'maluna as-su'a bi jahalati tsumma yatubuna min qarib. Adapun yang disebut dengan taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bertobat sebelum sakaratul maut. Tsumma yatubuna min qarib, sebelum datang sakaratul maut. Kalau sudah lewat dari situ, maka tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini kemudian jamaah sekalian, syarat-syarat taubat kita harus tahu. Yang pertama, ketika seseorang ingin bertaubat dan taubatnya mau diterima, yang pertama meninggalkan dosa. Kedua, menyesali perbuatan yang sudah dilakukan sebelumnya. Kalau yang sebelumnya masih suka berdusta, tinggalkan. Kemudian menyesali perbuatan tersebut, jangan sampai menyesali kenapa dia sudah melakukannya. Kemudian yang ketiga, dia bertekad untuk tidak mengulang kembali. Dia bertekad untuk tidak mengulang kembali. Apabila dia pernah berdusta, suka berdusta, maka dia sudah bertekad untuk tidak mengulang lagi. Ya, kalau dia pernah minum khamr, dia pernah berzina, dia pernah mencuri, maka syarat-syarat taubat ini kalau mau diterima taubatnya dan disebut sebagai taubatan nasuha, ini 3 syarat yang umum. Lalu ditambahkan syarat yang keempat, kalau dosa yang kita lakukan itu berkaitan dengan hak orang lain yang pernah kita rampas, seperti mencuri barang orang, maka syarat taubat yang keempat adalah dengan mengembalikan barang yang pernah kita curi. Ustadz, orangnya saudara tahu nih, dia lari ke mana? Saya saudara tahu orang ini lagi. Cari keluarganya. Kalau terdapat keluarga, sudah. Niatkan, sedekahkan dan niatkan untuknya. Tiba-tiba 5 tahun kemudian dia balik lagi, ketemu dengan orang itu, mana yang pencuri sapi ayam. Gimana caranya? Kembalikan nilai ayamnya itu. Kalau dia mau ayam, balikan ayam. Kalau dia mau uangnya, kembalikan uangnya. Itu taubat. Syarat taubat yang berkaitan dengan mengambil hak orang lain. Ya. Kemudian yang kelima ditambahkan oleh para ulama, taubat sebelum terbit matahari dari barat.
Kalau sekarang terbit matahari dari timur, sebelum matahari terbit dari barat, kita sudah harus tobat sebelum kiamat dan sebelum sakaratul maut. Itu syarat-syarat taubat. Baru dikatakan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Dan ada pertanyaan, saya mau tanyakan 6 pertanyaan. Mudah-mudahan bisa dijawab dalam ceramah yang singkat ini dan akan dikasih hadiah setiap pertanyaan yang dijawab. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan taubat? Apa yang dimaksud dengan taubat? Gak ada yang bisa jawab? Pertanyaan kedua, yang dimaksud dengan taubat adalah kita meninggalkan perbuatan maksiat, berpindah dari perbuatan yang dosa, yang maksiat, kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya ingin tanya yang kedua. Taubat yang dimaksud berpindah dari keadaan yang buruk kepada keadaan yang baik adalah dengan 2 unsur yang ada pada diri manusia. Apa saja? Ada 2 unsur yang harus kita bawa dia bertobat. Apa saja? Sebutkan. Jawab Pak. Refreshing nih tadi yang sudah didengarin nih, jangan hilang. Ya. Kalau ini terjawab, hadiah saya bawa di Ternate semua. Jawab. Nah, makanya kalau dengerin ceramah perhatikan. Ya. Ini ilmu, Pak. Kalau kita mau bertobat harus 2 unsur yang harus kita bawa dia tobat. Apa itu? Hati dan perilaku. Kasih. Perilaku itu yang zahir, hati itu yang batin, yang tidak terlihat. 3. Sudah ada? Belum sampai selesai. Apa syarat taubat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebutkan 2. Syarat yang diterima oleh Allah ini disebutkan oleh para ulama, bukan saya yang sebut. Ini Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Imam Nawawi ini ulama yang luar biasa, dia punya kitab Riyadhus Shalihin. Di bukunya dia sebutkan taubat yang diterima oleh Allah ada syaratnya. Di antaranya tadi yang saya sebutkan. Imam Nawawi wafat tahun 676 Hijriah. Itu ada. Gak ada yang jawab? Silakan Pak. 2 saja dulu. Yang sisa lagi nanti ada yang sebut, silakan. 2. Terserah pilih yang mana. 2. Menyesali perbuatan dosa. Bersumpah, bertekad untuk tidak mengulangi hal yang sama. Kasih. Siapa yang sebut 2 atau 3 lagi? Ntar ada yang ingat. Baru saja ini, belum lama ini. Tuadan. Nanti tong sambung lagi. Setelah ini sudah ada? Masih ada. Mungkin setelah ini cuma tanya jawab saja. Setelah sholat tanya jawab nanti. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.